Hello everyone, my name is Amira Zara, student number 2005086083, and I am the fourth semester student of Mulawarman University. And in this occasion, I want to interpret Mrs. Priyanka Chopra's speech as my final task of interpreting in English department from Mulawarman University. So stay tuned. Priyanka Chopra, Full Power of Woman Speech. Here's Priyanka. Dan ini Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. Selamat siang semuanya. This is Ava. She's 16 years old. Ini adalah Ava, dan dia berumur 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. 16 tahun adalah umur di mana seharusnya seorang wanita menikmati kepolosan dan kegembiraan masa mudanya. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world. Tapi dia, di usia yang begitu muda, sudah memahami untuk menjadi suara dan untuk menjadi suara rekan-rekannya dan juga mengadvokasi garis-garis muda dan juga seluruh wanita di seluruh dunia who may not have the opportunities that us sitting over here have. Yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bisa duduk seperti kita sekarang ini. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Jadi menerima penghargaan ini dari seorang pahlawan seperti dia sungguh membuat penghargaan ini sangat istimewa. Jadi terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you. Selamat siang dan wow, terima kasih. Saya merasa sangat terhormat untuk bisa berbagi sore ini bersama kalian semua. And these incredibly amazing women that are being honored today. Dan semua wanita luar biasa yang dapat membersamai kita pada sore hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the impact report. Saya ingin menyampaikan selamat saya untuk masing-masing dari kalian, untuk Octavia, untuk Michelle, untuk Kelly, untuk Patty, dan semua 50 wanita yang telah dimasukkan dalam dampak laporan. Your achievements not just inspire me, but also so many others. Pencapaian kalian bukan hanya menginspirasi saya, tapi juga begitu banyak orang lain to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. Untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan untuk membuat kita bisa dimanapun kita berada. I'm very, very proud to be standing alongside of you. Dan saya merasa sangat bangga untuk bisa berdiri berdampingan bersama kalian semua. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Jadi di dalam kehidupan itu ada sebuah momen di mana kamu ingin berhenti dan menanyakan kepada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini dan bagaimana kamu bisa berdiri di sini. Well, this is definitely one of those moments for me. Ya, saat ini sepertinya tentunya adalah salah satu momen itu untuk saya. And I find myself going back to the beginning. Jadi saya kembali ke belakang melihat ke permulaan saya, back to my roots. Kembali ke akar-akar saya. I was born to incredible parents. Saya lahir dari orang tua yang sangat luar biasa. Amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Orang tua luar biasa yang
menjabat sebagai dokter militer di India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Saya adalah anak pertama yang lahir, dan sejauh yang saya ingat, saya selalu membuat orang tua saya sangat bangga dan 99% bahagia. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Oke, sedikit berlebihan dari pencapaian pribadi. My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Beberapa tahun kemudian, adik saya lahir. Tapi bahkan sampai saat itu tidak ada yang berubah untuk saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because kami berdua diberi kesempatan yang sama. Dan saya sangat ingin menekankan ini bahwa I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal, but saya mungkin berpikir bahwa tidak semua orang memikirkan ini. Mungkin semua orang berpikir bahwa menjadi setara itu sangatlah normal. Tapi I come from India and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Tapi dari tempat saya datang, India, dan beberapa negara berkembang yang ada di sekitar di seluruh dunia, untuk bisa menjadi setara adalah suatu kesempatan yang sangat istimewa. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family. Pengalaman pertama saya dari melihat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan datang pada usia yang sangat muda. With extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. Saya dibesarkan dalam keluarga kelas menengah, yang mana orang tua saya sangat dermawan dan terus-menerus mengingatkan saya dan adik saya bahwa betapa beruntungnya kami dan bagaimana mereka memberi kami kesempatan untuk menjadi setara. Apalagi kami lebih beruntung daripada orang-orang yang kurang beruntung. Dan pilihan itu adalah cara hidup sederhana saya. It was a way of life. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Saat itu saya berumur 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan di klinik keliling ke komunitas berkembang. Dan juga ke desa di sekitar kota yang kami tinggali. Ya, itu disebut Bareilly. Kami masuk ke dalam ambulans dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis gratis kepada orang yang tidak mampu membayar. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Pekerjaan saya pada umur 8 adalah menjadi asisten farmasi. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Pekerjaan saya dalam menghitung semua obat, memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar menganggap pekerjaan saya sangat serius. Very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl. Sangat serius. Dan setelah saya melalui banyak ekspedisi, saya menyadari bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Or a man from a woman. For example, misalnya, girls
girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Misalnya anak perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi. That's 12 and 13. Itu adalah anak-anak yang berumur 12 sampai 13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Sedangkan laki-laki masih menikmati masa anak-anak mereka. Or basic human rights such as healthcare. Atau hak asasi manusia, hal yang paling dasar seperti perawatan kesehatan, were denied just because they were women. Ditolak hanya karena mereka adalah seorang perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari kita anggap seluruh pengalaman ini adalah pemicu nomor 1 untuk saya. Fast forward a few years and many triggers in between. Maju cepat ke beberapa tahun setelahnya dan beberapa banyak pemicu di dalamnya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me seperti produser dan sutradara pada di awal karir saya. Mungkin saat itu saya berumur 18 sampai 19 tahun. That if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, jika saya tidak menyetujui persyaratan konyol atau gaji yang sangat rendah di filmnya, that he would just replace me. Maka dia hanya akan mengganti saya. Because girls are replaceable. Karena perempuan adalah dapat tergantikan dengan mudah. In the entertainment business. Di dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk saya. I decide to make myself irreplaceable. Dan saya membuat keputusan untuk membuat diri saya tidak akan tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter. Tapi yang saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan untuk saya adalah yang akhirnya membuat saya memimpin dan membuat Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan, dan pada saat yang sama bermitra dengan UNICEF adalah with my housekeeper's daughter. Pertemuan dengan putri dari pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, sekitar 12 tahun yang lalu, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. Saya pulang dari set shooting lebih awal, dan dia atau putri dari pembantu rumah tangga saya sedang duduk di perpustakaan dan membaca buku. She must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Dia pasti berumur 8 atau 9 tahun dan saya tahu kalau dia sangat suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Jadi saya bertanya kepada dia, ini seperti bukan weekend, ini adalah hari-hari kerja gitu. Mengapa kamu tidak di sekolah? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan dia menjawab bahwa, oh, saya tidak ke sekolah lagi. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Jadi saya pergi ke ibunya dan bertanya, kenapa anakmu tidak bersekolah? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Jadi ibunya menjawab bahwa keluarganya tidak bisa membayarkan sekolah untuknya dan adik laki-lakinya untuk bersekolah. So they chose the boys. Jadi mereka memilih anak laki-laki mereka. The reason untuk sekolah. Alasannya, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya anak perempuannya tidak dimasukkan ke sekolah adalah dia akan menikah dan itu akan menjadi hal yang membuang-buang uang. I was completely blown. Saya benar-benar marah. And
it shook me to my core. Dan itu mengguncang saya sampai hati saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education Dan akhirnya saya memutuskan untuk menutupi pendidikannya sehingga dia bisa terus belajar. Karena pendidikan is a basic human right. adalah hal dasar untuk hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. Dan kebutuhan yang sangat besar, terutama hari ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could. Setelah hari itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan, In whatever big or small way that I could contribute. yang besar ataupun kecil, yang mana di dalamnya saya bisa berkontribusi. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to say. Ada kutipan yang sangat indah yang baru-baru ini saya baca, dan saya pikir benar-benar tepat untuk mengatakan, To explain what I'm trying to say today. untuk menjelaskan apa yang sangat ingin saya jelaskan pada hari ini. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Tangan yang mengguncang buayan seorang procreator, ibu masa depan, adalah seorang wanita membentuk takdir peradaban, seperti adalah ironi tragis nasib bahwa ciptaan yang indah seperti seorang anak perempuan hari ini adalah salah satu keprihatinan yang paling serius menghadapi kemanusiaan. Girls have the power to change the world. Wanita mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia. It is a fact, and yet today girls are more likely than boys never to set foot in a classroom. Tapi itu adalah fakta. Tapi hari ini anak perempuan mungkin tidak pernah menginjakkan kaki-kaki di kelas lebih dari anak laki-laki. Meskipun Despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades, semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Saya akan memberi Anda tepukan lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki sekolah dasar. Primary school, it's the beginning of our future. Ini adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have Selama 15 tahun terakhir, saya witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, especially victims and survivors of child marriage, terutama korban dan penyintas perang perpindahan perkawinan anak, displacement, war, sexual violence. perang, korban pelecehan seksual. But there is still so much work to do. Tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire. Dan bagi saya itu adalah bahan bakar untuk api saya. The reason I'm so committed to this cause, alasan saya jadi berkomitmen untuk tujuan ini, and that is where my passion stems from, because I know dan itu adalah di mana gairah saya berasal. Karena saya tahu that a girl's education not just empowers families, but communities. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga masyarakat and economies. dan ekonomi. Result of her education, we all do better. Hasil dari pendidikannya kita, semua terlaksana lebih baik. It's just as simple as that. Itu sesederhana itu.
as entertainers and influencers Sebagai penghibur dan influencer sitting in this room, duduk di ruangan ini, I feel that it's our social responsibility to saya merasa bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab sosial kita be a voice for the voiceless, which is why untuk menjadi suara bagi orang-orang yang tidak bisa bersuara. I applaud each and every woman in this room Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini for being such a badass. untuk menjadi seperti wanita yang sangat keren. For using your platform Untuk menggunakan platform kalian, sosial media dan lainnya, and your voice to dan suara kalian untuk contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. untuk memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going. Saya ingin berterima kasih kepada keragaman dan Anda semua untuk mendorong saya dan kita semua di sini untuk terus maju and fighting on. dan terus berjuang. Thank you so much. Terima kasih. And that's all for me. Thank you guys for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.